Pembahasan kali ini adalah tentang pembuktian daripada sifat-sifat logaritma. Jadi dalam hal ini pada saat kita mau belajar tentang logaritma, yang dimaksud dengan logaritma itu adalah inverse atau kebalikan daripada pangkat atau eksponen. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk daripada pangkat, misalnya seperti ini, 2 pangkat 2, dan kita bisa tuliskan dia sebagai 4. Atau mungkin kita punya 2 pangkat 3, itu sama dengan 8. Nah, ini kita bisa tuliskan bentuk yang lainnya daripada pangkat, yaitu adalah 2 logaritma 8 itu sama dengan 3. Jadi ini adalah cara lain untuk menuliskan daripada pangkat, yaitu cara bayanginnya adalah 2 pangkat ini hasilnya adalah 8 ini. Jadi kalau misalkan saya punya katakanlah 2 logaritma 16 hasilnya berapa, jadi cara mikirnya itu tinggal cari 2 dipangkatin berapa, hasilnya bisa ke 16. Berarti hasilnya adalah 4. Atau saya punya bilangan pokok yang lain, yaitu misalnya 5 logaritma 1/25. Jadi cari tahu 5 dipangkatin berapa yang hasilnya 1/25. Dalam hal ini adalah -2. Atau mungkin saya punya bilangan pokok 10 logaritma berapa, 10 logaritma 1000 hasilnya adalah berapa. Jadi cara bikinnya 10 dipangkatin sama berapa, hasilnya adalah 10, dan dalam hal ini adalah 3. Atau saya punya bilangan yang bilangan pokoknya bukan 2, 5, atau 10, dan saya bikin 6 logaritma 36 sama dengan berapa. Jadi 6 dipangkatin sama berapa, hasilnya bisa ke 36. Nah, sehingga kalau misalkan kita punya bentuk logaritma ini dan kita mau samain dengan bentuk pangkat, maka kalau kita punya A logaritma B, katakanlah sama dengan C, ini sama artinya dengan B itu sama dengan A pangkat C. Jadi ini adalah rumus identitas yang pertama. Sifat identitas logaritma yang pertama adalah A logaritma B sama dengan C itu sama artinya dengan B sama dengan A pangkat C. Sifat logaritma yang kedua itu adalah untuk yang bilangan pokok dan numerusnya sama. Jadi ini itu dinamakan sebagai basis atau bilangan pokok logaritma, atau sama dengan bilangan pokok logaritma. Yang ini itu namanya adalah numerus. Jadi kalau misalkan kita bikin bilangan pokok dan numerusnya itu sama, misalnya saya punya A logaritma A, ya berarti cara mikirnya sama. A dipangkatin berapa, hasilnya bisa lari ke A. Berarti ini hasilnya adalah 1. Jadi ini adalah sifat identitas logaritma yang kedua, A logaritma A sama dengan 1. Nah, terus kemudian sifat yang ketiga adalah kalau dia nilai numerusnya adalah 1. A logaritma 1 sama dengan berapa. Jadi kalau misalkan kita cari A dipangkatin berapa, hasilnya sama dengan 1. Berarti di sini adalah 0. Dengan bilangan pokok apapun, maka dia hasilnya akan sama terus. A logaritma 1 sama dengan 0. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat-sifat identitas logaritma ini, kita akan membuktikan daripada sifat-sifat yang lain daripada logaritma. Untuk sifat yang pertama, A logaritma B kali C sama dengan A logaritma B dan ditambah dengan A logaritma C. Jadi dalam hal ini saya mau bikin permisalan dulu. Misal A logaritma B katakanlah sama dengan M. Berarti di sini kita tahu dari sifat yang sebelumnya, berarti B sama dengan A pangkat M. Dari sifat yang pertama ya. Tadi sifat yang pertama kan ada A logaritma B kalau sama dengan C, berarti artinya adalah B sama dengan A pangkat C. Itu kan sifat identitas yang pertama. Saya bikin juga untuk A logaritma C sama dengan N misalnya, berarti C sama dengan A pangkat N.
Nah, karena kita mau mencari perkalian daripada B sama C, berarti B sama C kalau misalkan kita ganti, B-nya diganti ini adalah A pangkat M, terus kemudian C-nya kita ganti A pangkat N, berarti kan kita tahu kalau dikali berarti kan pangkatnya dijumlah. Ini B kali C. Nah, kemudian kita bikin ini menjadi bentuk yang sama dengan ini. Jadi kita bisa bikin A-nya di sini logaritma BC sama dengan M ditambah sama N. Coba lihat posisinya ya. Nah, berarti M-nya ini kita ganti lagi. Tadi kan M itu kan sama dengan A logaritma B. Ini A logaritma B. N-nya kita bisa ganti yang ini A logaritma C. Maka terbukti bahwa A logaritma B kali C itu sama artinya dengan A logaritma B ditambah sama A logaritma C. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, cara pembuktiannya juga hampir sama dengan sifat yang pertama. Saya misalin A logaritma B sama dengan M, berarti kita bisa tahu bahwa B sama dengan A pangkat M. Terus kemudian untuk A logaritma C sama dengan N, berarti C sama dengan A pangkat N. Karena kita mau mencari B dibanding sama C, B-nya kita ganti A pangkat M, C-nya kita ganti A pangkat N, sehingga kita bisa tulis A pangkat M per N. Karena kalau dia dibagi, berarti kan pangkatnya sama dengan dikurang. Jadi tulis lagi B per C sama dengan A pangkat M min N. Nah, kemudian kita ubah ke dalam bentuk logaritma, berarti A logaritma B dibagi C sama dengan M dikurangi N. Sesuai dengan rumus ini, A logaritma B sama dengan C, kita akan punya B sama dengan A pangkat C. Ini kan rumus daripada identitas yang pertama. Jadi bentuk yang pangkat ini kita bisa ubah ke dalam bentuk logaritma. Nah, M-nya kita ganti lagi. M-nya kan sama dengan A logaritma B. Jadi kita tulis A logaritma B A logaritma C. Nah, berarti sekarang terbukti bahwa A logaritma B dibagi C sama artinya dengan A logaritma B dikurangi sama A logaritma C. Kemudian untuk sifat yang ketiga, kita mencari beberapa dulu agar supaya dia muncul pola. Jadi kalau misalkan untuk A logaritma B pangkat 2 dari sifat yang pertama tadi kan ada sifat yang pertama bahwa A logaritma B dikali C sama artinya dengan A logaritma B ditambah dengan A logaritma C. Jadi kalau misalkan saya punya A logaritma B kuadrat sama artinya dengan A logaritma B dikali sama B. Berarti sama dengan juga A logaritma B ditambah sama A logaritma B. Nah, di sini kan sama ini kan sama. Jadi secara matematika kan dia bisa ditambah secara aljabar 2 dikali A logaritma B. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia B pangkat 3? Kalau kita punya A logaritma B pangkat 3 itu sama artinya dengan A logaritma B pangkat 2 dikali sama B. A logaritma B pangkat 2 berarti adalah A logaritma B pangkat 2 ditambah sama A logaritma B. A logaritma B pangkat 2 tadi kan sudah tahu ini nilainya. Berarti kita bisa tulis 2 dikali A logaritma B ditambah dengan A logaritma B. Nah, ini aljabarnya kan sama, A logaritma B berarti hasilnya adalah 3 kali A logaritma B. Saya coba satu lagi untuk B pangkat 4. Jadi A logaritma B pangkat 4 itu sama artinya dengan A logaritma B pangkat 3 dikali sama B, berarti sama dengan A logaritma B pangkat 3 ditambah dengan A logaritma B menurut sifat yang pertama. A logaritma B pangkat 3 sudah dicari, tadi hasilnya adalah 3 kali A logaritma B. 3 dikali A logaritma B ditambah dengan A logaritma B, berarti hasilnya adalah 4 dikali A logaritma B. Sehingga dari apa yang sudah kita lakukan, kalau di sini A logaritma B pangkat 3 hasilnya adalah ini.
Terus kemudian kalau untuk A logaritma B pangkat 4 hasilnya adalah ini. Nah, maka kita bisa menemukan pola bahwa A logaritma B pangkat N sama artinya dengan N dikali sama A logaritma B. Itu pembuktian sifat yang ketiga. Kemudian untuk sifat yang keempat, di sini kita bikin permisalan dulu. Misal, saya bikin pakai permisalan yang lain. A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan K. Berarti menurut sifat yang pertama kan kita punya A logaritma B, sifat identitas yang pertama maksudnya B sama dengan A pangkat C. Berarti kita bisa tulis untuk yang ini, yaitu adalah A pangkat M dipangkatin K sama dengan B pangkat N. Karena pangkat dipangkatin lagi itu bentuknya jadi kali B pangkat N. Nah, di sini kalau misalkan kita mau ubah ke dalam B sama dengan, berarti pangkatnya harus dibagi. Jadi di sini pangkatnya dikali sama 1/n, yang ini pangkatnya juga dikali sama 1/n. Jadi kita punya B itu sama dengan A pangkat MK dibagi sama N. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau mencari lagi, dibalikin lagi ke sifat yang ini, maka kita bisa tuliskan bahwa A logaritma B sama dengan M kali K dibagi sama N. Dan kalau misalkan kita bikin K sama dengan, saya pindah ke atas, K sama dengan, berarti A logaritma B dibagi dengan M per N. Jadi hasilnya adalah N per N dikali A logaritma B. Nah, K-nya ini kan di soal kan diketahui ini. Jadi kita bisa ganti A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan N per M dikali sama A logaritma B. Nah, ini sudah terbukti untuk sifat yang keempat. Kemudian untuk sifat berikutnya, saya buktikan yang sebelah ini dulu. A logaritma B sama dengan itu. Jadi di sini kita menggunakan pembuktian yang lain dulu. Katakanlah dalam hal ini, misal A logaritma B sama dengan M. Tadi kan menurut sifat identitas yang pertama, B sama dengan A pangkat M. Sehingga kalau kita punya katakanlah basis yang lain, C logaritma B, B-nya kita bisa ganti. Ini kita bisa ganti ke sini. C logaritma B berarti C logaritma A pangkat M. Nah, berdasarkan sifat yang ke berapa tadi? Ketiga ya. Sifat yang ketiga ini. Nah, sekarang kita manfaatin sifat yang ketiga. Saya tulis sifat yang ketiga di sini. Berdasarkan sifat yang ketiga, A logaritma B pangkat N sama dengan N dikali sama A logaritma B, maka kita bisa menuliskan ini kembali, yaitu C logaritma B itu sama dengan M dikali C logaritma A. Sehingga kalau misalkan kita bikin M sama dengan, berarti C logaritma B dibagi sama C logaritma A. Dan kalau M-nya ini kita ganti, M-nya tadi kan A logaritma B, berarti kita bisa tulis C logaritma B dibagi dengan C logaritma A, dan kita sudah bisa membuktikan daripada sifat yang tadi. Jadi sifat-sifat yang awal kita bisa pakai untuk membuktikan sifat-sifat yang berikutnya.
Oke, terus kemudian untuk yang bagian tengah, A logaritma B, B logaritma A, nah kita menggunakan sifat yang barusan. A logaritma B, kita bisa ganti basisnya. Tadi kan di sini kan bisa diganti basis C kan. Nah, sekarang saya mau ganti basisnya itu basis B aja. Di sini berarti kita bisa ganti B logaritma B dibagi dengan B logaritma A. Nah, ini kan sifat identitas yang pertama. Sifat identitas yang pertama tadi kan yang ini kan A logaritma A nilainya sama dengan 1. Jadi kalau kita punya B logaritma B, kita bisa ganti dia juga sama dengan 1. B logaritma A tetap. Nah, ini membuktikan sifat yang kedua itu. Yang ini. Ya. Terus kemudian sifat yang diperluas. Untuk sifat yang atas, saya tulis sebelah kiri. Kalau kita punya A logaritma B dan kemudian kita kali dengan B logaritma C, A logaritma B kalau misalkan kita ganti ke basis lain, misalkan saya ganti basisnya itu pakai basis K misalnya, berarti kita bisa tulis K logaritma B dibagi dengan K logaritma A menurut sifat yang kelima kalau nggak salah ya. Menurut sifat yang kelima kan sifat yang sebelah kanan ini. Kita bisa ganti basisnya jadi basis K. Yang B logaritma C juga B logaritma C kita ganti K logaritma C dibagi sama K logaritma B. Jadi yang ini itu yang ini. Kalau misalkan kita sederhanain ini kita bisa coret. Berarti kita punya K logaritma C dibagi dengan K logaritma A. Nah, menurut sifat yang tadi, menurut sifat yang kelima tadi, ini kan basisnya udah sama, jadi kita bisa ganti A logaritma C. Jadi A logaritma B dikali sama B logaritma C sama dengan A logaritma C. Kemudian untuk yang lebih panjang, sama aja. Soalnya adalah A logaritma B dikali sama B logaritma C dikali sama C logaritma D. Jadi kalau misalkan kita ganti agak kecil ya nulisnya jadinya K logaritma B dibagi sama K logaritma A, itu yang sebelah kiri. Yang tengah K logaritma C dibagi sama K logaritma B, dan K logaritma B nya bisa dicoret. Terus kemudian yang sebelah paling kanan K logaritma D dibagi dengan K logaritma C, dan K logaritma C nya bisa dicoret. Jadi kita bisa tuliskan K logaritma D dibagi dengan K logaritma A. Nah, menurut sifat yang kelima ini bisa diganti A logaritma D. Jadi terbukti bahwa kalau kita punya A logaritma B dikali sama B logaritma C dikali sama C logaritma D sama artinya dengan A logaritma D. Nah, itu sifat yang keenam ya. Kemudian sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, saya bikin permisalan lagi. Bikin permisalan, katakanlah untuk yang pangkatnya A logaritma B, itu saya tuliskan sama dengan M. Berarti B itu sama dengan A pangkat M menurut sifat identitas yang pertama. Jadi kalau saya punya A pangkat A logaritma B, berarti sama dengan A pangkat, ini kan A logaritma B itu kan sama dengan M kan. Jadi diganti M. Nah, sedangkan di sini itu A pangkat M itu sama dengan B. Berarti ini nilainya adalah B. Jadi kita bisa ngomong bahwa ini itu sama dengan ini. Jadi A pangkat A logaritma B itu nilainya sama dengan B. Itu sudah terbukti sifat yang ketujuh. Sehingga dari hasil kumpulan yang tadi kita bisa menuliskan kumpulan daripada sifat-sifat ini. Ini sifat identitas yang pertama, ini sifat identitas yang kedua, ini sifat identitas yang ketiga, dan sifat-sifat yang lain. Ini terkumpul sekian banyak, dan sifat-sifat ini dipakai untuk membantu kita untuk menyelesaikan logaritma. Jadi pembuktiannya sudah, sifat-sifatnya ini kita tinggal pakai, dan
topik hari ini tentang pembuktian daripada sifat-sifat logaritma sudah semuanya terbukti. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.